Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Basyar Raffi dengan NIM D124 10 10 10 90 dari kelas Jaringan Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari program codingan saya, yaitu tentang membuat maze atau labirin, lalu mengimplementasikannya dan menjalankan hasil codingan dari yang saya buat seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada dalam laporan saya. Jadi di sini laporan saya yaitu berisikan tentang penjelasan serta output dan soal-soal yang telah tersedia, dan nantinya hasil yang sudah ada pada laporan ini juga nantinya saya akan jelaskan lebih lanjut, lebih detail pada codingan atau file Python-nya. Oke, yang pertama di sini ada soal 1 dengan outputnya. Jadi di sini sudah ada contohnya ya, sudah saya berikan contoh hasil dari output dari program saya. Untuk soalnya seperti ini. Ini file txt atau file bisa dibuka dengan notepad. Ini soalnya dengan koordinat seperti ini sudah tertata. Lalu yang kedua juga soalnya seperti ini. Yang ketiga seperti ini, dengan ini sudah menghasilkan hasil yang sudah saya jalankan menjadi seperti ini pada kanvasnya. Lalu yang kedua seperti ini. Dan yang ketiga seperti ini. Ini hasil dari bentuk labirin yang telah saya buat. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada penjelasan hasil codingan. Ini yang pertama kita melakukan import tkinter sebagai tkr seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat program untuk memunculkan window atau canvas atau tempatnya ya, tempat sebagai munculnya hasil output seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu di sini ada program untuk memunculkan labirin pada kanvas dengan ukuran yang sudah ditentukan atau sesuai seperti itu ya, sesuai koordinat lah. Lalu selanjutnya di sini ada membuat desain labirin pada window ataupun kanvas. Desain labirinnya seperti ini. Lalu yang kelima selanjutnya di sini ada membentuk program atau peraturan rules dalam bagaimana cara menjalankan atau memainkan labirinnya seperti itu. Di sini ada play. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ada play ke atas, ke kanan, kiri, ke bawah seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini ada untuk memunculkan media labirin. Selanjutnya ada untuk membuat algoritma labirinnya, atau mungkin ya seperti fungsi lah seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini untuk memunculkan media kanvas ataupun window. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk penjelasan dari hasil codingannya seperti ini. Nah, di sini ada file D1, bisa kita lihat. Nah, ada D2, ini dengan file format txt ya. Ini untuk koordinat yang nantinya digunakan dalam membuat suatu labirin seperti itu. Ini sebenarnya untuk koordinatnya bisa disesuaikan. Namun karena di sini kita menyesuaikan dengan soal ataupun perintah yang telah diberikan. Oke, selanjutnya kita menjalankan pertama yang sudah saya beritahu tadi, yaitu import tkinter stkr. Selanjutnya yaitu di sini ada untuk membuat window-nya ya, untuk membuat kanvasnya, media tempatnya untuk munculnya dari labirin itu. Di sini ada window dengan tkr tk seperti ini, cnv dengan variabel cnv tkr .canvas dengan window width ini lebarnya, dan height-nya saya buat sama-sama 1000 agar bisa lebar seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada cnv.pack dengan ukuran sisi. Ukuran sisi yaitu sisi kanan kiri atas bawahnya ya. Itu 50 seperti ini. Lalu selanjutnya ada labirin. Ini untuk labirinnya dengan inputan, nanti inputannya ini koordinatnya ya seperti itu. Lalu untuk sini ada tingginya,
Untuk program tingginya dengan integer labirin dot split, di sini kita kosongi menggunakan 0 untuk tingginya, lalu yang kedua dengan lebarnya menggunakan integer labirin split, di sini kita kosongi lalu kita menggunakan 1 seperti itu. Selanjutnya di sini ada y sama dengan 0. Lalu untuk media labirinnya kita kosongi. Lalu untuk for di sini ada for di sini ada for ini underscore ya, seperti ini. Lalu selanjutnya in ring tinggi baris ya, dengan inputan, lalu x-nya kita juga samakan dengan y-nya 0, dengan kotaknya kita kosongi sebagai medianya nanti for kolom in ring 0, lebar, ini x ini y, kotak dot append integer dengan baris dan kolom, media untuk media labirinnya kita append dengan kotak seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan ini untuk membuat garis startnya ya, garis awalannya. Jadi di sini ada garis start dengan inputan dot split, kita kosongi juga dengan garis startnya 1 dan garis startnya yang kedua 0, seperti tinggi sama lebarnya ini. Yang pertama 0, yang kedua 1 dengan menggunakan integer. Lalu yang kedua di sini ada garis finish, untuk garis finishnya dengan sama seperti garis startnya. Input split lalu kita kosongi, untuk garis finishnya yang pertama kita buat 0, untuk yang kedua yaitu kita buat 1 dengan menggunakan format integer ya, seperti ini. Lalu kita mengeprint atau mencetak ya. Ini untuk membuat ataupun membentuk program atau menjalankan lah ya, ini untuk hasil akhir untuk membentuk programnya dari awal yaitu garis startnya dan tujuannya yaitu garis finishnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada media labirin. Jadi dengan media labirinnya di sini ada garis start yang pertama. Di sini kita menggunakan garis start 1, lalu garis start 0 sama dengan 8. Untuk media labirinnya yang kedua di sini ada untuk garis finishnya sama, jadi start 1 dan garis finish startnya 0, dengan di sini 9 ya. Lalu di sini ada juga format atau program dari, selanjutnya ada program dari untuk play mesh-nya. Jadi play mesh sama dengan garis start untuk bagian atas ya. Untuk ke atas itu kita menggunakan ini play mesh 1, play mesh 1 min 1 seperti ini. Ini algoritmanya ya, seperti itu. Untuk yang ke kanan kita play mesh-nya 0, lalu untuk yang sama dengan play mesh 0 di sini plus 1. Untuk yang ke bawah kembalikannya. Di sini ada play mesh-nya 1 lalu sama dengan play mesh-nya 1 lagi di plus 1. Untuk yang kiri kebalikannya juga. Jadi di sini ada play mesh-nya 0 dengan play mesh-nya 0 juga, lalu di sini belakangnya min 1 seperti itu, kebalikannya dari yang kanan ya. Lalu ini untuk jalan yang sudah dilewati. Jadi untuk media labirinnya yang sudah dilewati atau sudah Oke, mohon maaf tadi sedikit terputus untuk videonya, sedikit ada lag seperti itu ya. Oke, lalu kita lanjutkan untuk ini untuk hal yang sudah dilewati, untuk blok atau kotak yang sudah dilewati ya. Di sini kita menggunakan media labirin dengan garis Y sama garis X-nya itu 2. Lalu untuk yang jalan buntu di sini kita menggunakan media labirin, garis Y dan garis X-nya itu 3, seperti itu. Selanjutnya untuk for i in ring, di sini kita menggunakan len media labirin yang tadi. Lalu kita print untuk media labirinnya itu i seperti ini. Lalu kita buat kosongan seperti ini, print kosong seperti itu.
Selanjutnya untuk while true. Di sini ada while true dengan garis X itu 0, dengan garis Y-nya itu 1. Jadi di sini ada program untuk menjalankan seperti yang di laporan nomor 5 ya. Di situ ada program untuk menjalankan atau membuat algoritma dari labirinnya itu sendiri. Jadi di sini ada pertama kita menggunakan if perulangan ya. Jadi di sini ada media labirin dengan garis Y -1, garis X sama dengan 9 untuk yang sudah dilewati kosong, lalu untuk atas. Ini yang ke atas. Ini untuk setiap perulangannya di sini juga kurang lebih sama, cuman mungkin ada perbedaan pada garis Y, garis X, lalu apa namanya untuk indikator ininya juga nantinya ini sudah saya kelompokkan menjadi satu untuk yang 999 semua. Lalu di sini ada untuk ke atas, untuk ke kanan, untuk ke bawah, dan untuk ke kiri. Nah, selanjutnya di sini ada lanjutan dari program dari algoritma dari dari labirinnya tersebut. Jadi di sini kan untuk yang atas, kanan, bawah, kiri itu sudah semua. Lalu selanjutnya di sini ada yang untuk sudah dilewati seperti ini ya. Kita membuat banyak. Nah, di sini ada atas lagi, kanan, bawah, kiri. Di sini kita melanjutkan dengan yang nilainya itu 0 di belakang. Lalu dilanjutkan dengan untuk yang jalan buntu ya. Setelah yang sudah dilewati, sini untuk jalan buntu. Untuk yang ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Di sini juga sudah ada angkanya ya di sini. Nominalnya untuk garis Y di sini ada yang +1, ada yang -1. Sini juga ada yang +1, ada yang -1. Untuk yang ke atas itu -1, untuk yang ke bawah itu +1 untuk garis Y-nya. Untuk garis X-nya di sini +1-nya itu pasti ada di yang ke kanan. Untuk yang garis Y-nya di sini untuk yang ke kiri. Nah, -1-nya seperti itu. Selanjutnya di sini ada for i in ring len media labirin, lalu kita mengeprint atau membuat mencetak medianya ya, media labirinnya dengan i. Nah, selanjutnya di sini juga ada desain dari kanvasnya atau desain dari labirinnya ya, seperti itu. Di sini untuk baris in ring tinggi X-nya kan 0. Nah, for column in ring 0, lebar. Nah, ini untuk jika media labirin baris sama kolomnya itu 1, maka kita menggunakan CNV, lalu create rectangle dengan X, Y, X plus ukuran sisinya tadi, lalu Y plus ukuran sisinya, lalu kita mengisi blok tersebut atau kotak tersebut dengan warna biru. Lalu untuk yang baris kolomnya di sini 0, di sini kita juga create rectangle X, Y, X plus ukuran sisinya, Y plus ukuran sisinya juga kita menggunakan warna putih. Di sini sama semua ya. Jadi di sini ada yang beda itu cuma di sini. Untuk nomor atau nilainya ya, atau nilainya di sini ada 1, ada 0, ada 2, ada 3. Sini untuk semuanya sisanya itu sama. Di sini ada if, elif, if. Lalu di sini juga sama-sama x, y, x plus ukuran sisi dan y, plus ukuran sisi. Untuk yang pertama ini untuk yang jadi ini untuk yang biru itu yang kosong ya, yang nggak dilewati seperti itu, atau seperti apa ya, yang tidak bisa dilewati lah seperti itu. Untuk yang white itu lalu ada green, ada black. Di sini persis seperti hasil pada laporan seperti ini. Sama ya. Oke. Jadi kita lanjutkan.
Di sini ada X plus 50, Y juga plus 50, lalu yang terakhir yaitu window main loop. Window main loop ini untuk memunculkan canvas atau window-nya seperti itu. Oke, mungkin bisa kita mulai jalankan ya. Di sini sudah mulai saya buat yang pertama seperti ini, sudah saya siapkan. Kita enter. Kita tunggu hasilnya keluarnya seperti apa. Oke, tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ini seperti yang sudah saya contohkan ya, sudah saya gambarkan hasilnya pada laporan. Jadi seperti itu. Ini yang pertama untuk apa? Perintah yang pertama. Untuk perintah yang kedua kita juga bisa jalankan menggunakan seperti ini. Kita juga tulis di Python untuk labirin yaitu file Pythonnya ya, spasi panah ke samping spasi lagi D2 untuk file perintah yang kedua. Oke, kita jalankan. Kita tunggu. Nah, ini yang kedua seperti ini, sudah persis ya, sudah sama dengan apa yang sudah dicontohkan. Lalu di sini juga sudah sama. Untuk apa? Ini ada awalnya, lalu ada tujuannya seperti ini. Ini juga kodenya juga sudah sama persis dengan apa yang telah diperintahkan ya, yang telah ada pada D2.txt ini dan D1.txt ini untuk percobaan untuk perintahnya seperti itu. Yang ketiga, kita lanjutkan dengan Python labirin.py, lalu kita kasih panah D3.txt. Oke, kita jalankan yang terakhir. Nah, ini lebih banyak ya, dan ini lebih besar. Seperti itu. Ini juga sudah persis dan sama dengan contoh yang sudah saya gambarkan tadi. Seperti itu. Pada laporannya ya. Oke. Oke, ini juga sudah selesai ya. Ini juga sudah sesuai dengan soal yang ada di laporan. Ini kan lebih banyak ya. Ini juga sudah sesuai dengan laporan yang sudah saya buat sini. Nah, untuk soal 3 outputnya di sini lebih banyak ya. Untuk koordinatnya. Lalu di sini juga lebih sedikit. Ini untuk yang soal nomor 1 dan nomor 2, setelah saya lihat mungkin ada beberapa perbedaan, cuman tidak begitu banyak perbedaannya seperti itu. Dan jumlah ini jumlah koordinatnya juga sama. Untuk yang ketiga, di sini juga kita mendesain agar bisa lebih banyak dalam pemakaian koordinatnya. Jadi ini lebih besar. Bisa kita lihat di sini kan untuk kotak-kotaknya lebih kecil ya. Lebih besar di sini ya, dan ini lebih kecil. Ini sebenarnya emang karena dari sananya. Jika kita besarkan seperti ini, nah bisa kita lihat ini kotaknya lebih kecil-kecil dan lebih banyak daripada yang di atasnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Kita bereskan ini dulu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.